Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pertanyaannya, kita mesti bersaksi ke siapa? Mengabarkan Injil ke siapa? Yang pertama diajarkan menjadi saksiku di Yerusalem. Yerusalem itu apa? Tempat di mana kita lahir, dibesarkan, tempat yang kita familiar, tempat kita tinggal, di mana kita kenal orang-orangnya, kita kenal bahasanya, kita ngerti budayanya. Mungkin orang-orang kenal kita, waduh, dulunya seperti ini, sekarang jadi luar biasa. Nah, orang jadi kepengen, jauh lebih gampang kita bersaksi di Yerusalem. Kemudian setelah di Yerusalem, di seluruh Yudea. Yudea itu seperti apa? Saya merenungkan. Mungkin gampangnya seperti saya ke Jakarta. Ngerti bahasanya. Tapi saya kan orang dari Jawa. Orang Jawa sama di Jakarta ini kan sedikit beda. Ada orang Betawi, ada orang Sunda, ada berbagai macam dari berbagai daerah. Ngerti sih, tapi mungkin cara penyampaiannya kalau saya dengan gaya Jawa saya ini mungkin nggak terlalu tepat sasaran, nggak efektif. Kalau sesama orang Jawa saya ngomong mungkin bisa diterima 100% atau 90%. Tapi kalau di sini mungkin ya 50-60%. Karena perbedaan budaya ini kita harus menyesuaikan. That's why Tuhan ngajarin di Yerusalem dulu, baru Yudea. Setelah itu di Samaria. Samaria itu mana? Saya merenungkan. Mungkin kalau saya ke Medan, masih bahasa Indonesia, bisa sih komunikasi. Saya nggak bisa Hokkien, nggak bisa Mandarin. Jadi kalau bersaksi nggak terlalu efektif. Dan saya kan cara pandang mereka, cara pikir mereka mungkin berbeda dengan gaya Jawa. Bisa dipelajari tapi butuh waktu lebih lama. That's why Tuhan bilang Yerusalem dulu, Yudea, baru Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau ke luar negeri itu budayanya betul-betul sudah sangat berbeda. Saya ingat sekali dipeseni anak saya, "Mah, kalau di Australia gak usah nanya umur orang ya, jangan tanya, kamu kok gendut, kamu kok kurus." Waduh, buat orang barat itu, siapa kamu ngurus-ngurus, ini kan urusan pribadiku, mau gemuk kurus apa urusannya. Padahal di kita itu udah biasa, wih tambah kurus ya, wih kok gendut gitu, tanpa rasa berdosa. Padahal yang dikatain gendut semalaman gak tidur itu, gak berani makan. Tapi perbedaan budaya ini sungguh-sungguh tidak terlalu mudah, butuh waktu lama untuk memenangkan orang-orang di sana. Jadi dengan cara begini kita bisa belajar, ada strateginya. Kita mau yang efektif gimana, ini ada strateginya, perlu belajar. Karena itu wisdom butuh knowledge, hikmat butuh pengetahuan. Hikmat plus pengetahuan sama dengan understanding, pengertian, common sense, nalar gitu. Kemudian Markus 5 ayat 19. Ini sebelumnya diceritakan tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Dalam Markus 5 ayat 19 dikatakan Yesus tidak memperkenankannya karena orang yang sembuh dari kerasukan ini ingin ikut Yesus. Dia mau ikut Yesus, dia berterima kasih sudah disembuhkan. Dia mau ikut Yesus, tapi Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu
yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Jadi Tuhan ingin dia bersaksi di kampungnya. Itu paling efektif. Orang-orang yang kita kenal itu paling efektif. Hasilnya, panennya jauh lebih banyak. Gitu. Sebagai penutup, be careful how you live. You will be the only Bible some people ever read. William Thomas. Berhati-hatilah dalam menjalani hidup. Anda akan menjadi satu-satunya Alkitab yang pernah dibaca sebagian orang. Artinya hidup kita itu harus jadi kesaksian. Kita ini Alkitab yang terbuka. Mari kita belajar bersama-sama untuk menghidupi kebenaran firman. Sehingga kita menjadi Alkitab yang terbuka, yang efektif untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.